wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Kepala SMK Darun Najah yang saya hormati, Bapak pengurus yayasan beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Camat beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru atau Ustadz SMK Darun Najah yang juga saya hormati, adik-adik peserta pekan olahraga seni dan pramuka SMK Darun Najah se-Indonesia ya, se-Indonesia yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama tentunya sekali lagi dan sekali mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melaksanakan salah satu aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tentunya tidak lupa mari kita sama-sama curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak Kepala SMK Darun Najah yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Seyogianya beliau akan hadir ke tempat ini, namun karena ada tugas lain, ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, dengan berat hati tentunya beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili sambutan beliau pada acara ini. Sekali lagi barangkali mengajukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedatangan kami ini tidak mengurangi makna dan kehidmatan acara ini. Para peserta upacara yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama tentunya ucapan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala SMK Darun Najah yang telah melaksanakan acara ini, yang tentunya merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi kita bersama. Karena walaupun bagaimana dalam konsep pendidikan, sebagaimana yang sering kita dengar, ada 3 taksonomi yang sering dikembangkan di pendidikan itu adalah yang pertama tentang ranah yang dikatakan dengan afektif, kemudian ada yang dikatakan ranah kognitif, kemudian ada yang dikatakan dengan ranah psikomotor. Kalau diimplementasikan oleh istilah Bapak Menteri Pendidikan Nasional, ranah itu adalah merupakan olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Jadi ketiga ranah ini atau ketiga taksonomi ini dalam dunia pendidikan harus selalu dikembangkan. Karena walaupun bagaimana pada ranah afeksi, bagaimana menyentuh kejiwaan peserta didik, sehingga peserta didik itu sendiri secara vertikal mampu melaksanakan tugas-tugas keharibahan, tugas-tugas sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana yang bersangkutan itu sendiri bisa merasakan, bisa tercipta rasanya sehingga menjadi insan-insan kamil sebagaimana visi yang dikembangkan di Darun Najah ini.
Kemudian ranah kognisi atau ranah ilmu pengetahuan tentunya betul. Dalam dunia pendidikan walaupun bagaimana ilmu pengetahuan tentunya harus terus digali, harus terus dikembangkan sehingga kita bisa meraih cita-cita yang lebih baik pada masa yang akan datang. Jadi sekali lagi bahwa galilah ilmu pengetahuan seluas-luasnya, baik yang menyangkut aspek keduniaan maupun ilmu keakhiratan. Karena walaupun bagaimana di dunia ini, dalam arti di Darul Najah ini tentunya kedua-duanya dikembangkan. Saya yakin kalau konsep pendidikan dengan konsep body school selama 24 jam adik-adik itu akan terkelola, baik secara fisiknya, secara mentalnya maupun secara ilmu pengetahuannya. Jadi sekali lagi bahwa aspek ilmu pengetahuan perlu dikembangkan. Kemudian ilmu pengetahuan perlu diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat keterampilan. Karena walaupun bagaimana keterampilan adalah sangat penting. Sangat penting adik-adik dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik. Apalagi SMK. SMK itu diharapkan dalam proses pembelajarannya adalah 70% harus keterampilan. Kami tidak mau mendengar bahwa di SMK itu sendiri ada istilah SMK sastra. SMK yang hanya belajar teori saja, itu tidak boleh terjadi di Kabupaten Serang ini. Karena kalau SMK itu hanya teori saja, akan bagaimana jadinya apabila adik-adik sendiri sudah keluar dari SMK. Tidak akan bisa apa-apa, hanya pengetahuan saja. Padahal yang dipentingkan adalah keterampilan sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan di sekolah masing-masing. Jadi sekali lagi bahwa keterampilan itu sendiri sangat penting. Dalam implementasi sehari-hari inilah barangkali. Jadi dalam rangka olah fisik, olah rasa dan olahraga pada kesempatan ini adik-adik salah satunya sedang melaksanakan. Berikutnya tentunya kami juga dari Dinas Pendidikan sangat berterima kasih atas peran serta yayasan ini untuk mengembangkan pendidikan. Karena walaupun bagaimana pendidikan bila diserahkan kepada pemerintah saya yakin tidak akan selesai. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam melaksanakan, dalam menyelenggarakan pendidikan sangat diharapkan. Namun demikian sekali lagi barangkali kami mohon dengan hormat dalam proses penyelenggaraan pendidikan, aturan-aturan yang dikembangkan oleh dunia pendidikan, aturan-aturan kependidikan harus dilaksanakan. Sekarang tentunya Pak Surya juga memahami bahwa diharapkan dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kita harus mampu melaksanakan 8 standar yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Dari mulai standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan kependidikan, kemudian juga standar proses, kemudian standar pembiayaan, standar penyelenggaraan dan sebagainya. 8 standar inilah sebagai patokan, sebagai acuan dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran, proses kegiatan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga bila 8 standar ini terwujud, insya Allah sumber daya manusia yang unggul yang diharapkan oleh pemerintah akan segera terwujud. Kemudian yang terakhir tentunya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMK yang baru saja disampaikan, tentunya kami sangat mendukung. Kami sangat berharap berbagai macam visi yang dikembangkan tentunya sekali lagi tolong diwujudkan. Apalagi kalau melihat daripada susunan acara menyongsong ISO ya, komitmen ISO. Berbicara ISO tentunya itu sangat diharapkan. Walaupun bagaimana ISO itu pada hakikatnya adalah bagaimana melaksanakan pelayanan prima. Ya. Pelayanan kepada peserta didik, pada masyarakat yang prima. Itu hakikat daripada ISO itu sendiri. Manajemen mutu itu adalah mutu pelayanan sehingga output yang diharapkan itu sesuai dengan tentunya yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, selamat. Mudah-mudahan adik-adik bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berdoa dan melindungi kita semua. Sekian.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau lupa 3 pakai kasih. Oh enggak. Wih, Ustaz. Yang kamera gede, yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Salam Persija.